وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pertanyaan yang ke-30, apa hukum makan dan minum ketika muadzin sedang mengumandangkan adzan? Ini apa nih makan minum ketika kemudian muadzin sedang mengumandangkan adzan? Apa harus ditunggu sampai adzannya kelar atau dicukupkan ketika kemudian waktu muadzin adzan? Nah, konteksnya di sini adzan subuh. Terlebih lagi jika tidak mengetahui batas terbitnya fajar. Konteksnya sini adzan subuh. Maka batasan imsak adalah terbitnya fajar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Maka sekarang gaulilah istrimu dan kemudian carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah sampai terang jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Summa atimus syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Nabi SAW kemudian bersabda, kulu wasrobu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan adzan. Fa innahu la yu'adzinu hatta yadlu al-fajr. Karena dia enggak adzan kecuali ketika sudah terbit fajar. Maka sandarannya adalah terbit fajar. Nah, di ayat ini juga ada kata-kata fajarnya, di hadisnya juga ada kata-kata fajarnya. Maka sandarannya adalah fajar. Jika muadzin dapat dipercaya dan dia diketahui tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah terbit fajar, telah benar-benar terbit, maka wajib untuk imsak bersamaan dengan terdengarnya kumandangkan. Artinya kalau adzannya ini dipercaya benar-benar sebagai adzan yang benar, maka begitu Allahu Akbar, stop, jangan makan, jangan minum. Adapun jika hanya mengira-ngira, yang lebih berhati-hati adalah imsak ketika mendengar adzan. Ya, kalau adzan ya tetap aman, ya jangan makan. Kecuali jika tinggal diberi padang pasir dan dapat melihat fajar, dia tidak harus imsak sekalipun adzan hingga melihatnya sendiri jika tidak ada penghalang. Jadi kalau kamu tinggal di sebuah padang pasir atau di pegunungan yang bisa melihat matahari, langit tanpa halangan, maka begitu itu belum kelihatan fajar, langit masih gelap, ya makan aja terus, walaupun kamu dengar adzan. Tapi nek gelapnya karena mendung ya jangan. Gampangnya ginilah kalau kamu bingung, ya kayak yang pernah saya sampaikan kemarin ya, ketika di kampung sini masjidnya itu ada banyak, ada 3, ada 4 gitu kan, maka kalau 2-3 masjid sudah adzan, ya insya Allah itu sudah cukup untuk kemudian meyakinkan kita kalau sudah waktunya untuk tidak makan lagi. Ya. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hukum dengan menjelaskan garis putih dan garis hitam fajar. Dan Nabi SAW bersabda pada adzan Ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Sungguhnya dia enggak adzan sampai terbitnya fajar. Saya mengingatkan ya, dalam masalah ini mengenai para muadzin yang beradzan 4 atau 5 menit sebelum fajar dengan sangkaan bahwa hal itu lebih hati-hati dalam berpuasa, maka kehati-hatian di sini kami sifati sebagai tanatuk, sesuatu yang berlebihan, bukan kehati-hatian. Jadi adzan sebelum waktunya masuk itu justru beliau berpendapat itu berlebih-lebihan, bukan berhati-hati. Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'in, binasalah atau hancurlah orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini adalah kehati-hatian yang enggak sahih karena merusak waktu sholat. Kebanyakan orang jika mendengar adzan langsung mengerjakan sholat. Ketika melaksanakan sholat karena adzan yang dikumandangkan sebelum waktu fajar, berarti telah melakukan sholat sebelum waktunya. Sholat sebelum waktu tidak sah, karena itu ia telah berbuat buruk kepada orang yang sholat. Hal itu juga sebenarnya telah mengganggu orang yang puasa, karena mencegah orang yang ingin puasa dari makan dan minum yang sebenarnya masih boleh. Sehingga dia tidak berbuat kejahatan bagi orang yang berpuasa, sehingga dia telah berbuat kejahatan bagi orang yang berpuasa dengan mencegah mereka dari apa yang sebenarnya masih halal, dan kepada orang yang sholat sehingga sholat sebelumnya menyebabkan sia-sia. Kepada para muadzin adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengupayakan yang paling benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.